يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Al-hurriyatus sadiqah la takuna illa bitadallul lillahi wal ubudiyatul lahu. Dan sebenarnya hakikat dari kemerdekaan adalah seseorang tunduk dan patuh kepada zat yang menciptakan dia. Itu hakikat dari kemerdekaan. Terlepasnya hati seorang makhluk dari keterikatan kepada makhluk, kebebasan kemerdekaan hati seorang manusia, terikatnya dia kepada manusia yang lemah semisalnya. Ya, itulah hakikat penjajahan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bapak proklamator di dunia di dalam menyelamatkan manusia dari bentuk segala penjajahan. Karena tidak ada penjajahan yang paling menyakitkan, yang lebih parah, yang lebih hina dari penjajahan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayat yang Allah turunkan setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Kalau di dalam negara kita ada undang-undang dasar, ada isi proklamasi negara kita, maka dalam Islam inilah perintah yang pertama kali Allah perintahkan nabinya untuk menyelamatkan manusia. Ya, ketergantungan mereka kepada makhluk yang lemah berubah untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan manusia itu tergantung untuk kemana dia bergantung. Kalau seandainya dia bergantung kepada Allah, maka sebesar itu kekuatan yang dia punya. Tapi kalau seandainya dia bergantung kepada makhluk, maka itulah kekuatan yang dia miliki. Semakin seseorang dia bergantung kepada Allah, maka akan semakin kuat kehidupannya. Ya, semakin memberikan power di dalam dia menjalani kehidupan. Tapi ketika dia bergantung kepada makhluk, maka dia siap-siap akan dibuat kecewa oleh makhluk tersebut. Siapapun dia. Sebaik apapun temanmu, sesoleh apapun temanmu. Ya, selama Anda terlalu bergantung dengan dia, pasti Anda akan dibuat kecewa, pasti. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita hal yang paling kecil pun, kalau bisa kita jangan bergantung kepada manusia. Walaupun seandainya tongkat engkau jatuh, kata Nabi SAW, ambil sendiri, jangan suruh ambil sama orang. Ya, karena itulah hakikat kemerdekaan. Ya, yang namanya penjajahan, seseorang itu terikat dengan sesuatu kekuatan yang lainnya, kan begitu? Jelas ya, itu namanya penjajahan. Dan sebuah kemerdekaan ketika seseorang memiliki kebebasan dan kemudian dia bergantung kepada zat yang maha kuat, itulah yang namanya kemerdekaan. Ya, Rasulullah SAW yang beliau benahi di Mekah pada waktu itu adalah hal-hal yang seperti ini. Keyakinan sebagian orang-orang atau keyakinan musyrikin pada waktu itu ada istilahnya namanya totoyur. Apa itu totoyur? Totoyur yaitu seseorang menggantungkan keberuntungan ataukah kesialannya dengan suara burung. Jadi kalau mereka mendengar suara burung, ya, yang tadinya sudah siap berjualan, sudah siap beraktivitas, sudah siap untuk keluar dari rumahnya, dengar suara burung nggak jadi keluar. Terjajah nggak nih kira-kira? Terjajah nggak? Lah suara burung yang namanya kita tinggal di sebuah tempat yang ada pohonnya, pasti selalu ada burung. Kapan dia mau berjualan? Ini mau berdagang, mau berbisnis, tiba-tiba dengar suara burung, nggak jadi lagi keluar. Besok sudah siap mau keluar lagi, dengar lagi suara burung. Kapan dia akan bahagia? Dia tidak akan pernah bahagia. Tetapi orang-orang yang mereka bergantung hanya kepada Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Apabila engkau telah berniat untuk melakukan sesuatu perbuatan, maka tinggal engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tiyaro, enggak ada tiyaro itu semuanya. Enggak ada keberuntungan itu digantung dengan suara burung ataukah tidak adanya suara burung. Dan juga keyakinan orang-orang musyrikin pada waktu itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, mereka ada keyakinan hari-hari sial. Makanya mereka pantang menikahi anak perempuan mereka di bulan Syawal. Ya. Nah, di zaman sekarang mungkin bulannya bukan dianggap bulan Syawal atau bukan objeknya sebagai bulan, tetapi objeknya hal yang lainnya. Angka 13 atau yang semisalnya. Ini semuanya sebenarnya adalah penjajahan itu sendiri. Ada seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu beliau bertemu dengan Nabi SAW dan kemudian beliau masuk Islam. Dia pulang ke negerinya. Setiba di negerinya beliau mengajak ibunya dan bapaknya masuk Islam. Keduanya masuk Islam. Kemudian dia mengajak istrinya masuk Islam dan hal pertama kali dia perintahkan kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah engkau mandi di sebuah tempat yang bernama Dzi Syarrah." Jadi keyakinan mereka, Dzi Syarrah ini adalah tempat keramat. Siapa yang mandi di situ dia bisa kualat. Siapa yang mandi di situ dia pasti akan mendapatkan kemudorotan. Kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau tidak takut aku mandi di situ? Tempat ini kan memberikan mudarat untuk saya." Kemudian kata Tufail bin Amr ad-Dawsi dengan bimbingan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan segala ketergantungan kepada makhluk dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Tufail bin Amr, "Idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki." Pergi engkau mandi ke tempat tersebut, aku sebagai penjaminnya. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat darimu. Itulah hakikat ketenangan yang dapat oleh seseorang. Tapi ketika misalnya dia bergantung dengan jimat, apakah jimat yang dia bawa, dia berangkat dari Jakarta ke Bandung. Ternyata jimatnya lupa dia bawa. Waduh, ini cincin saya lupa. Kalung saya lupa. Jambi-jambi saya lupa. Di tengah perjalanan dia gelisah. Di tengah perjalanan dia tidak akan fokus dengan perjalanannya. Senikmat apapun kendaraan yang dia naiki. Kenapa? Itulah penjajahan yang hakiki. Ada satu kisah cukup menarik teman-teman semuanya. Diceritakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Waktu itu ada seorang penuntut ilmu, dia naik taksi di Mesir. Nah, di Mesir itu ada sebuah kuburan. Kuburan yang dikeramatkan. Kuburannya Baydawi. Ya, nah keyakinan mereka setiap melewati tempat tersebut harus memberikan sejumlah uang. Kalau enggak bisa kualat. Kemudian ketika dia akan turun, si alim ini berkata, "Ya akhi, kubur ini tidak bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat untuk dirimu. Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari kita. Jangan kau berikan uang kepada dia. Justru dia butuh doa dari kita. Bukan kita meminta pertolongan dari kubur tadi." Akhirnya dia berjalan. Diceritakan oleh Syekh, sampai-sampai dia keluar keringat dingin, ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Ya, walhamdulillah mereka selamat. Kemudian dikatakan, "Saya kan sudah mengatakan kepada engkau bahwasanya kubur ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat apapun dari kita. Allah lah zat yang mampu melakukan itu semuanya." Kira-kira apa jawabannya? Jazakallah ikhran akhi, selama ini saya salah, selama ini saya keliru. Bukan itu yang dia katakan. Dia berkata Baydawi masih memiliki rahmat untuk kita. Baydawi masih sayang sama kita. Kalau Baydawi nggak sayang sama kita, mungkin dibalikan mobil kita sekarang ini. La haula wala quwwata illa billah. Demikianlah kesyirikan. Ya, itulah hakikat dari penjajahan sebenarnya. Maka kita dari sisi fisik mungkin bisa saja kita tidak dijajah hari ini. Tapi dari sisi hati,
Setiap ada masalah, dia sibuk untuk mencari mana orang pinter di tempat ini. Capek nggak kira-kira? Datang orang pinter yang satu, oh kamu harus begini. Ya ternyata nggak sukses, oh mungkin kamu kurang ikhlas kemarin nyembelih hewannya. Kemarin baru nyembelih ayam kan, ini harus lebih besar, harus nyembelih kambing. Ya sembelih lagi kambing, ya taburkan darahnya di kuburan wali fulan. Dia sembelih kambing. Ternyata nggak dapat juga apa yang dia mau. Oh mungkin kambingnya itu sesajennya itu kurang. Kamu harus serahkan sapi. Banyak kasus-kasus seperti ini, penyakitnya nggak hilang, hartanya habis, ya dan dia telah berbuat sebuah perbuatan yang bisa menggugurkan keimanannya. Ya makanya kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi, kita butuh yang namanya hidayah. Agar kita bisa mengenal mana Islam yang benar dan mana Islam yang itu dinisbatkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari itu semuanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, hakikat dari kemerdekaan. Kalau kita berbicara kemerdekaan itu banyak bab ya. Dan hakikat dari kemerdekaan adalah di mana seorang jomblo memerdekakan dirinya dari statusnya dia. Ya. Karena jomblo itu hakikatnya dia itu orang yang terjajah. Betul nggak? Terjajah nggak jomblo? Terjajah. Di antara kehidupan manusia, kemerdekaan manusia, dia itu ada syahwat yang harus dia lampiaskan. Makanya Allah mengatakan zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa ila akhir ayat. Kami tanamkan kepada manusia kecintaan kepada perempuan. Ya, makanya Allah syariatkan yang namanya pernikahan agar manusia itu memiliki ketenangan, memiliki kemerdekaan dalam kalbunya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, kata Allah. Ya, dan dari ayat-ayat Allah, dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Supaya apa? Supaya ada ketenangan dalam hati kalian, ada kemerdekaan. Ya, makanya sebagian para ulama salaf mereka mengatakan jomblo itu ibarat seperti pohon yang berada di tengah padang pasir yang ditiup oleh angin. Jadi kalau anginnya ke utara, utara dia. Kalau anginnya ke barat dia. Dia nggak punya prinsip. Ya, selalu berubah-ubah kehidupannya. Itu bukan kata saya ya. Ini kata sebagian para ulama salaf. Ya, hidupnya nggak teratur. Makanya supaya manusia itu merdeka, Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka untuk menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha war ruba. Ya. Dan silahkan kalian menikahi perempuan 2, 3 dan 4. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Maka kalau seandainya kalian khawatir satu orang atau khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Jadi siapa yang seseorang itu ya berhasil mengumpulkan 4, berhasil ya, maka sebenarnya dia telah menjadi orang yang merdeka. Karena banyak laki-laki hari ini walaupun dia sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi terkadang diatur oleh istrinya. Betul nggak? Itu nggak merdeka. Kita ke sana yuk. Ya sebentar ya, saya izin dulu sama istri. Istri itu bukan minta izin sama istri, beritahu. Dia yang minta izin sama kita kalau keluar rumah. Bukan kita minta izin sama dia. Siapa yang jadi pemimpin rumah tangga? Laki-laki kan jadi pemimpin rumah tangga? Laki-laki. Jadi kalau minta izin dalam sebuah kantor, kepala kantor minta izin kepada bawahan atau bawahan izin kepada kepala kantor? Hah? Ada kepala kantor, nih saya izin dulu nanti ya sama anak buah saya, ada nggak? Nggak ada. Dia cuma beritahu saya mau berangkat ke sana, ada meeting, ada rapat, selesaikan pekerjaan, kan begitu? Itu kan bos kan? Tapi kalau anak buah, Pak, saya mau keluar nih, boleh nggak dapat izin? Oh nggak bisa. Ya, jadi jangan jadi suami-suami yang nggak merdeka. Ya, semuanya harus diatur oleh istrinya. Ya, semua harus izin dengan istri. Kalau istri nggak kasih izin, selesai. Tapi orang yang merdeka, ada saatnya dia harus pergi. Saya harus pergi.
Saya sebagai pemimpin rumah tangga saya harus pergi. Ya saya harus melakukan perjalanan safar saya. Dia melihat rumah tidak ada masalah. Istri sehat, anak-anak juga sehat. Ya, makanan di kulkas sudah cukup, uang juga sudah ada. Apa lagi? Ya, kecuali misalnya si istri tetap memberikan izin untuk kita pergi, sementara kita lihat istri kita sakit, anak kita sakit, ya tidak ada yang belanja, tidak ada yang mengurusi rumah. Oh, ini nggak pantas saya pergi. Jadi pergi atau tidak perginya seorang laki-laki yang merdeka bukan dikasih izin sama istri ataukah tidak diizin sama istri, tapi dia melihat bagaimana kondisi rumah tangganya. Boleh nggak saya pergi? Makanya Allah mengatakan apa? Laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Jadi kalau dibalik, itu jadi masalah dalam rumah tangga kita. Kita udah nggak merdeka. Semuanya diatur. Mau kasih uang untuk ibu kita sendiri, izin sama istri. Kalaupun misalnya dia nggak izin sama istri, ada rasa takut. Ada nggak? Kalau antum masih ada rasa takut, kasih uang untuk ibu antum, untuk ayah antum sendiri, ya dari uang yang antum cari sendiri, ada khawatir rasa takut dalam hati kepada istri, antum belum merdeka. Antum masih dijajah. Kalau dulu dijajah sama Belanda, hari ini dijajah sama istri. Ya, ini bahaya. Ya, ini bahaya para hadirin. Paham? Jadi semakin orang merdeka, semakin dia punya kebebasan untuk melakukan sesuatu yang menurutnya baik dan menurut syariat baik. Kita memberikan uang kepada ibu kita baik atau tidak? Hah? Kita memberikan uang kepada orang yang telah melahirkan kita baik atau tidak? Baik. Ini sebuah ibadah, ini sebuah hal yang mulia, yang dicintai oleh Allah. Kok bisa kita takut memberikan uang yang kita punya sendiri sama perempuan? Perempuan itu bukan ditaati, perempuan itu disayangi. Beda kan? Antara taati dengan disayangi. Ya, beda. Jadi dalam Islam itu saya tegaskan kembali, perempuan bukan ditaati, tapi perempuan disayangi. Bisa difahami? Nah, kita kembali kepada masalah yang saya sebutkan tadi. Kalau kita membaca dari kehidupan para salaf kita, ya, bagaimana semangatnya mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari penjajahan seperti ini. Dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dinukilkan dari beliau, kalau seandainya aku punya aku tahu aku akan mati besok. Atau kalau seandainya besok terjadi kiamat, tetap aku ingin menikah malam ini, kata beliau. Karena beliau tidak mau dijajah, satu malam pun nggak mau dijajah. Jelas ya? Jadi kalau besok mati aku, atau besok terjadi kiamat, atau 10 hari lagi terjadi kiamat, tetap malam ini aku menikah. Bahkan datang seorang sahabat Rasulullah SAW dalam kondisi beliau sudah tua, dalam kondisi beliau sudah buta. Dia katakan, zawijuni, nikahilah aku, nikahkan aku. Aku tidak mau dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan aku membujang. Bisa difahami? Namun ya, ini kajian bukan ingin membuli para jomblo ya. Ya, antum kalau di Arab Saudi, saya nggak tahu ya resmi atau tidak resmi. Saya dengar informasi di Arab Saudi sekarang kalau bertanya kamu sudah nikah belum, itu kena denda. Ya, kalau nggak saya salah denda $200. Tanya kamu sudah nikah atau belum? Karena itu permasalahan yang cukup privasi dalam kehidupan seseorang. Tapi kecuali kalau kita tanya orang mau menikah, kasih solusi. Apa solusinya? Ini saya ada adik perempuan, mau menikah dengan adik perempuan saya? Saya punya anak perempuan, mau kamu menikah dengan anak perempuan saya? Ya, apa masalahnya, kamu belum ada mahar? Sudah, saya siapkan mahar untuk kamu. Harus seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar fuduli tahu ya? Fuduli itu adalah hal-hal yang nggak perlu kita tahu, kita ingin cari tahu, atau bahasanya kepo. Ya, itu hal yang tidak dibenarkan kecuali kita memberikan solusi. Baik, maka bagaimana cara supaya kita bisa merdeka? Pertama, banyak berdoa. Berdoa kepada Allah agar diberikan kemerdekaan, segera mengakhiri masa jomblo. Kemudian yang kedua para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kuatkan niat dan turunkan level. Saya ulangi, kuatkan niat dan turunkan level. Jangan level yang mau dinikahi 10, niatnya 6, itu gak kawin-kawin udah. Selamanya terjajah itu. Ya, jadi dibalik.
niatnya 10, levelnya berapa? 7, 6, bismillah sudah. Itu cepat nikah. Paham? Jadi kalau niatnya itu di bawah dari wanita yang ingin dia nikahi, itu dikhawatirkan akan jadi jomblo yang abadi. Ya, nah ini para hadirin yang dimuliakan Allah, dibahas oleh para ulama kita. Kenapa? Karena pintu-pintu kejelekan itu terjadi dalam bab apa? Dalam bab seperti ini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman kekhalifahannya beliau pernah menyampaikan satu khutbah. Isi khutbahnya beliau agar tidak terlalu meninggikan mahar. Itu di zamannya Umar bin Khattab. Kondisi wanita di zaman itu adalah wanita-wanita menutup aurat. Ya, hal-hal yang menarik seseorang untuk berbuat zina itu sangat kecil sekali. Walaupun ada. Tetapi Umar bin Khattab menjadikan satu khutbah. Karena beliau melihat ada fenomena yang tidak baik di tengah masyarakat dengan tingginya mahar sehingga sulit orang menikah. Nah, apalagi di zaman sekarang yang terlalu banyak fitnah yang terjadi. Maka orang tua pun harus lebih memberikan kemudahan kepada para jomblo yang mau menikah. Jadi terkadang bukan tidak mau menikah, tapi syaratnya terlalu banyak. Apalagi mengikuti adat istiadat. Ya, dalam sebagian daerah ada uang hangus. Uang hangusnya 100 juta, pintar dia pakai uang hangus. Nggak hitung mahar. Jadi kalau mahar, kalau ada masalah nanti si istri minta cerai kan harus kembalikan mahar kan. Jadi ada uang hangus. Maharnya nggak apa-apa, sedikit aja mahar, 1 gram emas nggak ada masalah. Yang penting uang hangusnya yang banyak. Itu fikih. Supaya nggak balik ke mahar tadi. Inti yang ingin saya sampaikan para hadirin, ketika kita membahas tentang kemerdekaan, maka bab kemerdekaan seperti yang disebutkan tadi itu banyak. Dan satu lagi 1 menit karena waktu kita sudah habis. Sebenarnya di antara bab kemerdekaan itu, ketika kita mengumpul dengan teman-teman kita, ya kita merdeka dari HP-nya kita. Itulah sebuah kemerdekaan. Yang hari ini kita tidak merasakan kenikmatan itu lagi, benar gak? Kita lagi diskusi 1 jam, mau bahas sebuah permasalahan gak selesai-selesai. Gak selesai-selesai. Dulu kita duduk 2 jam ada sekian masalah selesai kita bahas, betul gak? Karena dulu kita nggak dijajah dengan yang namanya HP. Hari ini kita dijajah dengan namanya HP. Pertemuan kita dengan teman-teman kita tidak ada nikmatnya. Hilang kenikmatan tersebut. Makanya Nabi kita SAW pernah suatu hari beliau ada cincin yang diberikan kepada beliau. Yang mana cincin itu melalaikan beliau dari sahabat beliau. Dibuang cincinnya sama Nabi SAW. Karena telah terikat beliau, telah tergiring fokus beliau kepada hal yang tidak bermanfaat. Sehingga terlalaikan beliau dalam pergaulannya beliau. Dibuang cincinnya oleh Nabi. Ya, dan Allah juga menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, La tusair khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Kata Ibnu Katsir, jangan kau memalingkan wajahmu ketika manusia sedang berbicara denganmu. Ya, itu sudah turun ayat ribuan tahun yang lalu. Jadi ayat Quran diturunkan ribuan tahun yang lalu, tetapi maknanya itu sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Betul nggak? Ya kita semua, saya nggak menyebutkan fulan dan kita semuanya, kita terjajah dengan HP kita. Jangankan kita berbicara dengan teman kita, sama ibu dan bapak kita ngomong sama ibu sambil balas chattingan. Naudzubillah. Sama ibu kita, sama ayah kita. Ya, ini adalah penjajahan. Kita belum merdeka. Belum merdeka dengan apa yang kita punya. Tetapi hakikat dari kemerdekaan, kita bisa menguasai daripada ya fasilitas tersebut. Bukan fasilitas tersebut yang menguasai kondisi kita. Bisa difahami ya? Berat memang harus diusahakan. Ya, sedikit 1 menit. Saya punya pengalaman ya di sebagian negara non Islam ya. Ya. Itu mereka kalau duduk ngobrol hampir nggak ada yang pegang HP. Mungkin teman-teman di sini punya pengalaman sendiri-sendiri. Saya lihat di Sydney itu orang kalau ngobrol nggak ada yang pegang HP. Saya tanya, kok bisa ya? Kalau kita di Indonesia sudah duduk semuanya pegang HP, masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Kata mereka, pemerintah membuat sosialisasi ke masyarakat mereka. Pentingnya ada interaksi dengan orang yang ada di sekitarnya.
Ya, proses panjang terbentuk. Ya, nah sebenarnya kita sebagai umat Islam yang lebih terdepan dalam mempraktekkan kemerdekaan kita dari segala hal yang bisa mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Kan seperti itu, berat tapi memang harus diusahakan. Itulah hakikat dari kemerdekaan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.